Berikut contoh soal uji normalitas. Sebuah sampel berukuran 7 diambil secara random dari suatu populasi. Keenam nilai dari sampel tersebut adalah sebagai berikut: 5, 7, 4, 9, 15, 6, 11 dengan mengambil A sama dengan 5%. Uji hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi distribusi normal. Berikut pembahasan dari uji normalitas dari data di atas. 1. Menentukan hipotesis. H0 sama dengan sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. H1 sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. 2. Tingkat signifikan alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. 3. Statistik uji L sama dengan maksimal FZI dikurangi SZI, dengan FZI sama dengan PZ kurang dari sama dengan ZI, Z tidak terhingga N sama dengan 0,1, dengan SZI sama dengan proporsi cacah Z kurang dari sama dengan ZI terhadap seluruh ZI. 4. Perhitungan. Ini adalah data dari di atas, tabel dari data di atas. Menghitung rata-rata X rata-rata sama dengan jumlah X per N. Jumlah X 57, N jumlahnya 7 sama dengan 8,14. S atau statistik sama dengan akar N kali jumlah X kuadrat dikurangi dalam kurung jumlah X kuadrat per N dalam kurung N kurangi 1 sama dengan akar N7 dikali jumlah X kuadrat 553 dikurangi dalam kurung jumlah X 57 kuadrat per 7 dalam kurung 7 kurangi 1 sama dengan akar perkalian dari 7 kali 553 sama dengan 3,871 dikurangi 57 kuadrat 3,249 per 42 sama dengan akar 622 per 42 sama dengan akar dari ini 14,809 sama dengan 3,85. Ini hasil dari S atau statistik. Kemudian membuat tabel. Setelah kita membuat tabel seperti berikut,
XI dari data ini diurutkan dari data terkecil ke terbesar. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15. XI sama dengan ZI sama dengan XI dikurangi rata-rata per S. 4 dikurangi rata-ratanya 8,14 per S 3,85 sama dengan min 1,07. 5 kurangi 8,14 per 3,85 sama dengan min 0,81. Caranya sama dengan, maka ini hasilnya min 0,55 min 0,29 0,22 0,74 1,78. Kemudian mencari FZI. Catatan mencari FZI. FZI min 1,07 sama dengan P dalam kurung Z kurang dari sama dengan min 1,07 sama dengan P 0,5 dikurangi 0,5 min 1,07. Min dari ini min 1,07. Sekarang mencari 1,07 dari data Z. Dari data Z 1 ditarik ke 0,7. Sini berarti 0,3577 0,3577 sama dengan 0,1423. Ditulis di sini 0,1423. Kemudian mencari F dalam kurung min 0,81 sama dengan P dalam kurung Z kurang dari sama dengan min 0,81 sama dengan 0,5 min 0,81 dari data Z, dari tabel Z 0 1. Jadi dari 1 sini berarti 0,29
sama dengan 0,209. Di sini 0,209. Melakukan cara yang sama, hasilnya 0,2912, 0,3859. Kemudian ini cara menghitung F yang tidak negatif. F dalam kurung 0,22 sama dengan P Z kurang dari sama dengan 0,22 sama dengan 0,5. Karena ini tidak ada main, berarti ditambah 0,22. 0,25 tambah dari tabel Z 0,22 sama dengan 0,22, tarik ke sini sampai ke 2, berarti 0,0871 sama dengan 0,5871. Ditulis di sini 0,5871. Melakukan cara yang sama seperti ini, berarti hasilnya 0,7704, 0,9625. Kemudian cara menghitung SZI. 1 dari ini urutan 1 per N 7 jumlah dari XI sama dengan 0,14. 2 per 7 sama dengan 0,28. 3 per 7 sama dengan 0,43. 4 per 7 sama dengan 0,57. 5 per 7 sama dengan 0,714. 6 per 7 sama dengan 0,85. 7 per 7 sama dengan 1. Kemudian mencari F ZI dikurangi EZI. F ZI 0,1423 dikurangi 0,14 sama dengan 0,0023. Dan yang ini 0,209 dikurangi 0,28 min 0,071. Karena ini nilai mutlak, maka min menjadi positif 0,071. Kemudian yang ini 0,1388 0,1841 0,1269 0,0796
0,0375. Kemudian kita mencari L hitung sama dengan maksimal F ZI kurangi S ZI. Maksimal dari LZI dikurangi SZI sama dengan 0,1841. Langkah selanjutnya mencari DK atau daerah kritis. L alfa, N sama dengan L 0,05,7 sama dengan tabel dari 0,05 menggunakan tabel uji Lillie Evans. Cari yang 0,05, sampel cari yang 7. Maka tarik lurus akan menemukan 0,300. Sehingga DK sama dengan dalam kurung L, di mana L lebih dari L alfa, N, sehingga dalam kurung L, di mana L lebih dari 0,300. Maka jika kita tuliskan daerah yang daerah kritisnya 0,300, daerah kritis harus diarser. Jadi cek L hitungnya, L hitung sama dengan L hitung ini 0,1841. Kemudian kita akan mengecek apakah 0,1841 termasuk dalam wilayah yang diarsir atau yang tidak. 0,1841 itu kan 0,300, itu kan artinya sama dengan 0,300. 0 yang kalau di sini di belakang koma kan ada 3 angka. Nah, misal di sini di belakang koma ada 4 angka, maka menyesuaikan di sini ditambahi 01 hingga menjadi 4 angka di belakang koma. Sekarang kita cek apakah 0,1841 itu berada
di tempat yang diarsir atau tidak. 0,1841 dia berada di sebelah kiri 0,300, maka di wilayah yang tidak diarsir. Artinya L hitung L hitung 0,1841 tidak berada di daerah kritis. Kemudian langkah ke-6, keputusan uji. Karena tidak ada wilayah daerah kritis, maka keputusan ujinya adalah H0 diterima. Kalau HO diterima, maka 7. Kesimpulan, sampel H0 diterima berasal dari populasi berdistribusi normal.